Hai, welcome to Artokels. Selalu ada tantangan ya setiap memasuki bulan yang baru. Rasanya perjuangan harus dimulai dari nol lagi. Tapi ingat, harus juga kita tetap semangat. Cukup banyak kisah perantauan dari Indonesia yang kemudian menghadapi kasus hukum di negara orang saat berusaha bertahan hidup demi mencari nafkah. Kisah berikut juga dialami oleh gadis kelahiran tahun 1992 dari Madiun, Jawa Timur yang bernama Mada Rawika. Gadis cantik, pekerja keras yang berjuang demi ibu dan adiknya, makanya bertekad rela melakukan apapun untuk memperbaiki perekonomian yang sejak kecil lumayan runyam. Sejak lulus SMA di tahun 2011, Mada memilih ngambil ilmu pendidikan D1 untuk kesekretarisan dan dilanjut ke pendidikan D4 bidang studi yang sama di daerah Jakarta Selatan, sambil bekerja sebagai penjaga bayi di rumah salah seorang saudaranya. Pada tahun 2016, dia pun menjadi sekretaris pada distributor besi dan baja yang ada di daerah Pademangan. Sampai berkenalan dengan salah satu relasi kantornya, yaitu pemuda bernama Malvin Anunciado. Saling suka dan lelaki ini yang kemudian ngajak Mada untuk ikut dengannya ke negara Filipina karena di sana kantor distribusi mereka lebih besar. Setelah ngurus segala sesuatunya cukup lama dan ibunya sempat melarang, akhirnya di bulan Desember 2018 berangkat juga perempuan itu bersama Malvin ke Manila dan mulai bekerja di sana sejak Januari 2019. Kemarin saya habis nonton video terbarunya Mabar Kriminal. Beneran loh, kisahnya sekeren itu. Saya tuh sayang banget sama kalian, jadi nggak mungkin bohong. Pembawaan ceritanya seputar dunia kriminal emang gak main-main, lengkap dan runut sehingga mampu menjadi pembelajaran supaya kita lebih berhati-hati lagi. Bareng Mabar Kriminal nggak cuma kasusnya aja yang seru, tapi cara penyampaian dari audio serta editannya mampu bikin mata kalian betah. Mungkin kamu pernah tahu salah satu kisahnya, tapi dijamin kalau lihat di sini akan jauh berbeda karena dikemas lebih kreatif lagi. Nanti habis nonton ini, yuk barengan saya ke channelnya Mabar Kriminal. Selama 4 bulan pertama bekerja, hubungan antara Mada dan Malvin terasa sangat mesra. Bahkan perempuan itu udah ngebayangin bakal jadi Nyonya Anunciado ke depannya. Namun hal ini berubah saat pada bulan Mei 2019 ketahuan dari handphonenya bahwa Malvin punya banyak kekasih yang membuat pertengkaran sering terjadi. Bahkan pemuda itu belakangan ngaku nggak bisa melanjutkan jalinan cintanya karena orang tua melarang menikah sama orang bukan Filipina. Mada kecewa tapi nggak tahu harus berbuat apa. Keduanya resmi putus tapi masih sering ketemu di kantor sebagai teman biasa. Hidup harus berlanjut, apalagi gadis tersebut punya komitmen ingin ngumpulin duit yang banyak sebelum bisa kembali ke Madiun. Setiap bulannya masih ngirim juga buat keluarga dan hidup di Manila udah sangat dihemat-hemat. Terkadang makan nggak makan karena uangnya dipakai untuk menjaga penampilan dengan makeup dan baju yang harus terlihat mahal karena profesinya sebagai sekretaris mewajibkan selalu tampil menarik. Kesulitan terbesar mulai terjadi sejak bulan Juni 2020 saat pendistribusian kantor tidak lagi berjalan akibat pandemi. Mada dirumahkan oleh perusahaan, sementara untuk pulang ke Indonesia semua akses ditutup akibat lockdown. Awalnya masih dapat uang saku 25% dari gaji aslinya, tapi karena resesi berkepanjangan, akhirnya per bulan September 2020 sama sekali tidak mendapat pemasukan apa-apa. Boro-boro untuk transfer buat ibunya di Madiun, makan di Manila aja terpaksa mengeruk tabungan yang sudah dikumpulkan. Beruntung terkadang Malvin masih mau bantu ngasih duit untuk beli makanan. Belakangan lelaki itu pun kesusahan, tapi dia sempat nganter Mada ke salah satu kenalannya yang bernama Gilda de los Santos yang bekerja sebagai pedagang makanan supaya kalau butuh nasi dan lauk bisa ngutang ke perempuan tersebut. Gilda lah yang dalam beberapa bulan setelahnya menjadi sahabat bagi Mada
Gilda. Wanita berusia 44 tahun itu dulunya bekerja di klub malam dan tinggal berdua aja sama ibunya yang sudah renta, belum menikah, dan hobi dandan serta bergaul sama bapak-bapak yang kebanyakan supir truk yang sering mampir membeli makanannya. Ditampungnya si Mada tinggal di rumahnya dan tidak dibiarkan kelaparan. Mada pun ikut bantu-bantu masak dan bersahabat baik dengan Gilda. Sejak awal tahun 2021, Mada sering nangis karena ibunya di Indonesia sakit-sakitan. Tapi kan emang kala itu nggak bisa kemana-mana. Penerbangan secara global juga tidak dibuka. Berulang kali dibantu sama Gilda mencari cara bagaimana supaya gadis itu bisa pulang agar dapat berkumpul dengan keluarga. Dia tahu rasanya jauh dari orang kesayangan di saat pandemi. Semua jalan diblok dan sulit untuk kemanapun meski dalam keadaan genting. Setiap hari Gilda berusaha nanya sama kenalannya yang supir truk dan supir bus, siapa tahu ada akses darat yang bisa ditembus untuk bisa memulangkan Mada ke Indonesia. Entah bagaimanapun caranya, yang penting bisa tiba dengan selamat. Tapi tetap aja selama 2 bulan perjuangan nanya sana sini tidak membuahkan hasil. Bahkan sempat ditipu oleh agen perjalanan yang ngakunya punya kapal dan bisa menyelundupkan Mada uang raib dan tidak ada kabar lanjutan. Makanya Gilda berusaha menenangkan gadis itu dengan cara menyuruhnya untuk lebih bersabar daripada entar ditipu lagi malah jadi sia-sia. Belakangan malah si Mada ikut sakit-sakitan dan sempat kerasukan. Mamanya saat itu dalam keadaan sekarat sedang dirawat di rumah sakit Kemayoran Jakarta dan waktu nelpon maksa terus supaya anaknya pulang. Ibunya sempat bercerita, itu tetangga ada kok yang berhasil pulang dari Malaysia dan Singapura. Masa Mada nggak bisa ngusahain supaya pulang juga? Orang lain bisa, kenapa cuma kamu yang gak bisa? Makanya cewek itu pun maksa terus supaya Gilda nyariin orang yang bisa bawa dia ke Jakarta. Bayar berapa aja pun oke, tapi pakai duit Gilda dulu ya, soalnya Mada gak punya uang sepeser pun. Karena Gilda sempat nanya sana sini, akhirnya ada seorang pria berusia 47 tahun bernama Alfred Pagaran yang nawarin untuk mengantarkan Mada pulang ke Jakarta. Sebenarnya Gilda nggak begitu akrab dengan Alfred, namun pernah mampir ke warung makannya diajakin oleh temen lain. Seingat perempuan itu juga palingan Alfred baru 2 atau 3 kali datang ke tempatnya. Bahkan kemudian Alfred membawa sepupunya yang bernama Lemuel Pagaran yang kerjanya sebagai supir truk. Mereka ngaku udah beberapa kali membawa orang secara ilegal dengan bayaran yang tidak terlalu mahal. Gilda agak ragu meskipun beberapa teman baiknya mengenal Alfred dan Lemuel. Tapi kan si Mada itu cewek, ngeri juga diapa-apain di jalan. Namun justru gadis itu maksa banget bisa dibawa oleh Alfred dan Lemuel, yang penting bisa pulang ke Indonesia. Mada janji akan menjaga diri karena firasatnya mulai nggak enak mengenai kesehatan ibunya di Jakarta. Emang sih saat itu banyak korban yang tidak selamat akibat virus pandemi. Ini juga yang ditakuti oleh gadis tersebut karena mamanya udah minta dia pulang takut keburu dijemput oleh ajal. Gilda bolak-balik mengingatkan mengenai keselamatan, tapi Mada terus aja memaksa. Makanya saat Alfred dan Lemuel meminta bayaran 100.000 peso atau sekitar 25 juta rupiah, akhirnya diusahakan pinjam melalui rentenir. Mada janji akan membayar pada Gilda kalau nanti keadaan sudah pulih kembali, bakal ditransfer dari Jakarta. Pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, bersiaplah ketiganya akan berangkat dengan menggunakan mobil box berwarna putih yang sebelumnya digunakan untuk ngangkut tekstil dan terkadang dipakai ngangkut daging. Rencana awal adalah membawa Mada melalui darat ke daerah General Santos, lalu menuju ke Davao dan naik kapal rahasia menuju ke Bitung. Tapi ada perubahan rencana mengingat penjagaan ketat di Davao, hingga akhirnya akan membawa gadis itu ke kapal feri temannya Alfred yang akan nyebrang dari Santos ke Malaysia baru menuju ke Kalimantan dan Jawa. Saat itu si Gilda sampai menjual perhiasannya juga supaya Mada punya pegangan uang senilai 20.000 peso atau sekitar 5 jutaan rupiah. Takut misalnya nyasar atau kejadian lain supaya tidak kelaparan. Berangkatlah mereka bertiga pada Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 4 pagi dari kediaman Gilda.
Kenyataannya baru jalan 2 jaman mereka udah bolak-balik berhenti yang bikin hati Mada semakin resah. Katanya mau ngejar kapal nyebrang jam 7 pagi. Udah lewat jam 6 masih juga muter-muter nggak jelas di lokasi yang sama, masih di kota Manila. Bahkan yang tadinya Mada duduk di bagian belakang tepatnya dalam box mobil, kemudian disuruh pindah ke depan. Di tengah-tengah mereka dan tangan Alfred mulai iseng ngeraba sana sini hingga bikin gadis itu berani melawan. Lemuel turun tangan dengan memukul wajah Mada sembari ngancam gak akan mengantar sama sekali, bahkan berani menghabisi nyawanya kalau berani macam-macam. Sekitar pukul 10 pagi mereka ternyata tiba di Taman Hutan Arroceros distrik Ermita di Manila, menuju ke area yang agak sepi, lalu semakin berani menggerayangi seluruh tubuh Mada, menghancurkan handphonenya dan menyeret gadis itu ke bagian belakang mobil. Dalam box putih tersebut mereka pukulin sampai perempuan ini tidak berdaya dan gak sanggup lagi melawan. Mada coba meraih tasnya seperti mencari sesuatu tapi gagal karena duet pagaran itu tenaganya jauh lebih kuat. Tampang mereka aja kayak beruang ganas yang siap melahap serta menghancurkan apapun yang ada di hadapannya. Apalagi cuma Mada yang ringkih, tidak seimbang dibanding keduanya. Gadis itu diicip secara bergantian selama hampir 30 menit sambil dipukulin. Sampai akhirnya dengan sisa-sisa tenaga yang ada, Mada berhasil meraih tas tangannya lalu mengeluarkan sebuah semprotan gas air mata merica yang sudah dipersiapkan oleh Gilda sesaat sebelum berangkat tadi malam. Dia arahkan ke mata Alfred dan Lemuel yang kemudian teriak kepanasan lalu memukul membabi buta. Walau sudah lemas, tapi Mada masih sanggup kabur sembari berteriak dengan keras di antara pepohonan. Sampai ada petugas Taman Hutan Arroceros yang menolong dan membawanya ke kantor polisi terdekat. Mereka juga berhasil menangkap Alfred dan Lemuel dalam kondisi mata kesakitan dan juga wajahnya pada merah-merah. Diangkut semuanya ke rumah sakit Manila Med Ermita. Dalam waktu beberapa hari kemudian, Gilda muncul di rumah sakit tersebut lalu membuat laporan polisi dan membawa pulang Mada kembali ke rumahnya. Masih beruntung memang Mada selamat meskipun dia kehilangan kesuciannya karena sudah dilahap oleh Alfred dan Lemuel. Bahkan kemudian merasa menyesal karena tidak menuruti permintaan Gilda yang sudah melarangnya untuk tidak berangkat secara ilegal. Maksain mau pulang meskipun keadaan sangat mustahil kala itu. Gilda berulang kali memperingatkan bahwa sangat bahaya jalan darat melalui perhutanan dengan 2 laki-laki yang belum begitu dikenalnya. Firasatnya udah gak enak kemarin, tapi si Mada aja yang keras kepala bahkan ngerasa sok jagoan dengan bilang bisa menjaga diri sendiri. Lah sekarang terbuktikan bahwa dia nggak bisa melawan duo pagaran dan kehilangan keperawanannya. Emang sih semua dilakukan untuk bisa pulang segera menengok mamanya yang sakit, namun tidak setimpal dengan resiko yang diterimanya. Sekarang bukan hanya kehilangan uang dan kesempatan untuk mudik, tapi Mada pun kehilangan bagian terpenting dalam tubuhnya. Berdasarkan keterangan pengacara Arnold Abdua yang saat itu membantu Mada, perjuangan gadis tersebut dalam bertahan hidup sangat besar dan pikirannya tidak lepas dari keinginan untuk bertemu ibu serta adiknya yang sedang dirawat di Jakarta. Mada juga mikirin Gilda yang sudah baik banget selama beberapa bulan terakhir mengurus segala kebutuhan, bahkan sampai habis duit banyak berkorban untuk dia. Jangan sampai semua yang sudah dilakukan Gilda sia-sia. Mada sempat berpikir bahwa nyawanya akan habis di hutan tersebut karena yakin baik Alfred dan Lemuel pasti akan menghabisinya setelah menggagahi untuk menghilangkan bukti. Beruntung banget Gilda sempat membekali dengan semprot merica yang sangat ampuh membuat kedua lelaki tersebut kepanasan lalu tersungkur. Sebenarnya masa persidangan untuk kasus ini kebanyakan diundur mengingat kondisinya masih lockdown. Mada pun menolak pulang dulu ke Indonesia dan bertahan di Manila bersama Gilda. Sampai di bulan Oktober 2021, ternyata dia menerima kabar tidak mengenakan bahwa sang ibu meninggal akibat virus pandemi. Tapi Mada tetap tidak pulang karena masih menjalani masa perobatan pasca trauma. Adiknya yang berusia 19 tahun kemudian malah nyusul ke Manila pada bulan Februari 2022 saat penerbangan sudah dibuka. Untuk Mada sendiri emang belum diberi akses kemana-mana sampai kasus hukumnya dengan duo pagaran selesai.
Sampai pada hasil keputusannya per hari Selasa tanggal 12 April 2022, jadi setahun lebih setelah kejadian, akhirnya Alfred Pagaran yang berusia 49 tahun dan sepupunya Lemuel Pagaran yang berusia 45 tahun dinyatakan bersalah atas perbuatan menggagahi, percobaan menghabisi nyawa, penyelundupan serta penipuan. Keduanya menerima hukuman masing-masing 9 tahun kurungan serta denda 14.000 peso. Bahkan menurut keterangan polisi, ternyata Alfred Pagaran sudah pernah melakukan kejahatan serupa di tahun 2018, namun tidak menerima hukuman apa-apa kala itu. Ya, mungkin seperti kita juga di sini. Kalau kasusnya tidak viral, maka pihak berwajib belum mau bertindak apa-apa. Setelah kejadian ini dan keadaan semakin membaik, ternyata Mada beserta adiknya memilih untuk menetap di Manila dengan segala pengurusan dokumen yang diselesaikan dalam masa bertahun-tahun. Karena ternyata mereka nggak punya saudara yang mau nampung baik di Madiun serta Jakarta. Udah dianggap sebagai keluarga kandung oleh Gilda. Terkhusus mamanya Gilda pun baru saja pergi untuk selamanya pada bulan September 2022. Bahkan menurut kabar yang beredar, saat ini si Mada udah nikah dengan Malvin, cowok yang sempat diputusin di tahun 2019 kemarin. Emang jodoh kali ya? Bagaimana menurut kamu? Setuju atau enggak jika kita mengambil keputusan terburu-buru dan gegabah bisa berakibat tidak baik? Contohnya ya seperti keinginan Mada yang mau maksa pulang padahal sudah diperingatkan sama temennya. Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.